Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik persamaan linier satu variabel bagian yang keempat. Sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan pengantar persamaan linier satu variabel dan penyelesaian persamaan linier satu variabel bagian 1 dan bagian yang kedua. Kali ini akan menyajikan berkenaan dengan penyelesaian persamaan linier satu variabel bagian yang ketiga. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, pada penyelesaian persamaan linier bagian yang ketiga, kita akan sedikit review berkenaan dengan pengertian penyelesaian persamaan linier satu variabel, kemudian langkah-langkah penyelesaian dari persamaan linier satu variabel, dan tentunya kita akan diberi permasalahan yang menuntut kita untuk bisa memodelkan permasalahan yang diberikan tentu dalam persamaan linier satu variabel, kemudian kita selesaikan ya. Ini membutuhkan sedikit nalar kita ya untuk bisa memodelkannya, dan tentu butuh ketelitian kita nanti dalam langkah-langkah penyelesaiannya sehingga didapatkan penyelesaian dari permasalahan yang diberikan ya. Oke, sedikit review. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, di mana hanya terdapat satu variabel dan berderajat 1 atau berpangkat 1. Sementara penyelesaian persamaan linier satu variabel adalah nilai dari suatu variabel yang menyebabkan persamaan linier satu variabel bernilai benar ya. Contoh, misalkan diberikan persamaan linier satu variabel X plus 3 sama dengan 10. Kalau X nanti diberi nilai 7 ya, maka 7 tambah 3 sama dengan 10 dan bernilai benar. Maka dikatakan X sama dengan 7 merupakan penyelesaian dari persamaan X plus 3 sama dengan 10. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan penyelesaian persamaan linier satu variabel adalah nilai dari suatu variabel yang menyebabkan persamaan linier satu variabel bernilai benar. Oke, sedikit berikutnya review berkenaan dengan langkah-langkah penyelesaian persamaan linier satu variabel. Yang pertama, suku yang mengandung variabel diupayakan nanti berada di ruas kiri. Caranya adalah menambah kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung variabel yang berada di ruas kanan. Artinya kalau nanti variabel sudah berada di ruas kiri, maka langkah 1 bisa kita lewati ya. Kemudian yang kedua, suku yang mengandung konstanta diupayakan berada di ruas kanan. Caranya menambah kedua ruas dengan lawan dari suku yang mengandung konstanta di ruas kiri. Kalau ternyata konstanta sudah berada di ruas kanan, maka langkah 2 ini bisa kita lewati ya. Kemudian yang ketiga, koefisien dari variabel di ruas kiri diupayakan bernilai 1. Caranya dengan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan tertentu sehingga koefisien dari variabel bernilai 1. Seandainya nanti di langkah ketiga koefisien dari variabel di ruas kiri sudah bernilai 1, maka langkah ini sudah bisa kita lewati dan penyelesaian persamaan linier satu variabel sudah kita dapatkan ya. Oke. Nah, sekarang kita diberi permasalahan ya, diminta untuk menentukan penyelesaian dari permasalahan yang diberikan. Ada 5 permasalahan yang pada kesempatan ini akan kita coba selesaikan ya. Tentu kita harus memodelkan dulu dari permasalahan yang ada dalam model matematika yang nanti akan mengarah ke bentuk persamaan linier satu variabel. Setelah modelnya kita dapatkan, jadi persamaan linier satu variabelnya sudah kita dapatkan, baru kemudian kita terapkan pada langkah-langkah penyelesaiannya untuk kita dapatkan selesaian dari permasalahan yang diberikan. Oke, kita mulai dari permasalahan yang pertama ya. Keliling suatu kebun sayuran yang berbentuk persegi panjang adalah 140 meter. Jika lebar kebun 30 meter, tentukan panjang kebun tersebut ya. Oke,
permasalahan ini cukup sederhana, menstimulasi kita untuk bisa memodelkannya dengan tepat ya. Oke. Data yang sedang disajikan adalah bangun datar berbentuk persegi panjang yang diketahui kelilingnya 140 meter, lebar kebun 30 meter. Yang ditanyakan adalah panjang kebun atau P-nya. Jadi yang diketahui keliling 140 meter, kemudian lebar 30 meter, yang ditanyakan panjang. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memodelkan permasalahan yang diberikan ini? Tentu didasarkan pada data yang ada, yaitu keliling, lebar, dan panjang. Nah, kita tahu bahwa keliling dari persegi panjang adalah ya 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya sudah diberi, lebar juga sudah diberi. Maka keliling bisa kita ganti 140. Kemudian lebarnya kita ganti dengan 30 ya. Maka 140 sama dengan 2 kali P ditambah 30. Ingat bahwa persamaan itu seperti timbangan ya, timbangan lengan yang setimbang ya. Maka ini kalau dibalik sama saja ya, nanti 140 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, maka sama aja nanti 2 kali panjang ditambah lebar, 2 kali panjang ditambah 30 sama dengan 140 ya. Oke, sama ya, mudah-mudahan bisa dipahami, jadi dibolak-balik sama ya. Setelah itu langkah kita adalah perkalian dari bentuk konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, nanti 2 dikali P, kemudian ditambah 2 dikali 30 ya. 2 kali P, 2P, 2 kali 30, 60 sama dengan 140. Nah, model dari persamaan linearnya sudah kita dapatkan. Kita perhatikan variabelnya. Ya, variabelnya hanya ada di ruas kiri. Berarti langkah pertama sudah bisa kita lewati, baru kemudian langkah kedua. Kita masih ada konstanta yang berada di ruas kiri, nilainya plus 60, berarti kedua ruas harus kita tambahkan dengan lawan dari 60. Berarti kita kurangi kedua ruas dengan 60 ya. Nah, artinya kalau di ruas kiri nanti dikurangi 60, maka tinggal 2P. Ruas kanan 140 dikurangi 60, ya 80. Berarti 2P sama dengan 80. Oke, sekarang kita amati variabel di ruas kiri koefisiennya 2, belum 1 ya, berarti kita bagi agar bernilai 1 ya, dibagi berapa? Ya, 2P agar menjadi P maka dibagi 2, berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. 2P dibagi 2 dapatnya P, 80 dibagi 2 dapatnya 40, berarti kita dapatkan P-nya 40. Karena P ini ukuran panjang, berarti kita peroleh panjang kebun adalah 40 meter. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita ke permasalahan nomor 2 ya. Diketahui harga sepasang sepatu sama dengan 2 kali harga sepasang sandal. Pak Hasan membeli 4 pasang sepatu dan 3 pasang sandal, dan Pak Hasan harus membayar 385.000. Tentukan harga sepasang sepatu. Oke, jadi kita coba misalkan yang belum diketahui dengan variabel X ya. Jadi sekali lagi, harga sepasang sandal ya, harga sepasang sandal itu kita misalkan dengan X. Karena harga sepasang sepatu adalah 2 kali harga sepasang sandal, jadi kalau harga sepasang sandal itu X, maka harga sepasang sepatu 2 kali X. Bisa dipahami ya, karena harga sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Kalau ini kita misalkan X, maka harga sepatunya 2X. Harga sepasang sandal kita misalkan HSD, harga sepasang sandal. Harga sepasang sepatu, biar tidak nulis panjang, HSP, harga sepasang sepatu. Harga sepasang sandal kita misalkan X, harga sepasang sepatu berarti 2 kalinya berarti 2X. Sementara di data diberikan, Pak Hasan membeli 4 pasang sepatu, 3 pasang sandal harus membayar 385. Berarti kalau harga pasang sepatu HSP berarti 4 kali HSP ditambah 3 kali HSD, berarti 3 kali harga sandal sama dengan 385.000. Ini adalah model dari pernyataan yang diberikan Pak Hasan membeli bla 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 ini ya.
Jadi 4 kali harga sepasang sepatu ditambah 3 kali harga sepasang sandal 385.000. Yang ditanyakan adalah harga sepasang sepatu. Berarti yang ditanyakan HSP, harga sepasang sepatu. Oke. Dari pernyataan 4 kali HSP ditambah 3 kali HSD sama dengan 385.000, berartikan HSP ini nilainya adalah 2X. Nanti HSP kita ganti dengan 2X. Harga sepasang sandal kita ganti dengan X ya. Maka kita peroleh model matematikanya 4 kali 2X ditambah 3 kali X sama dengan 385.000. Jadi sekali lagi 4 kali harga sepasang sepatu, karena harga sepasang sepatu 2X berarti 4 kali 2X. 3 kali harga sepasang sandal, harga sepasang sandal adalah X, berarti 3 kali X sama dengan 385.000. 4 kali 2X tentunya 8X, 3 dikali X itu 3X, berarti 8X ditambah 3X sama dengan 385.000. Sudah merupakan suku-suku yang sejenis ya, 8X tambah 3X tentunya 11X. Nah, sekarang model matematikanya tinggal variabel yang berada di ruas kiri, tapi belum bernilai 1 koefisiennya, masih 11. Maka kedua ruas dibagi dengan 11 ya. Oke, 11X dibagi 11 tentunya tinggal X. 385.000 dibagi 11 tentunya dapatnya ya 35.000. Berarti X sama dengan 35.000. Karena yang ditanya adalah harga sepasang sepatu, HSP itu nilainya 2X. Ya, ini HSP nilainya 2X. Maka kita bisa dapatkan bahwa harga sepasang sepatu 2 kali X-nya 35.000. Tentunya harga sepasang sepatu berarti 2 kali 35.000 berarti 70.000. Ya, bisa dipahami dengan baik ya mudah-mudahan. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Jumlah 5 bilangan ganjil yang berurutan adalah 145. Tentukan bilangan ganjil yang terkecil. Nah, ini persoalannya cukup sederhana. Jumlah dari 5 bilangan ganjil yang berurutan adalah 145. Ya, tentukan bilangan ganjil yang terkecil. Nah, ini kita misalkan bilangan ganjil terkecil itu kita beri nama GJ1, berarti bilangan ganjil pertama ya. Itu kita misalkan dengan X. Jadi kalau kalian bayangkan misalkan bilangan ganjil pertama itu bernilai 1, maka bilangan ganjil kedua bernilai berapa? Berurutan ya. Jadi 1, kemudian 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9. 1 ke 3 tambah berapa? Ya tentunya tambah 2 ya. 3 ke 5 tambah 2 dan seterusnya. Maka nanti jumlah 5 bilangan ganjil berurutan adalah 145. Ini kalau kita tuliskan nanti, nah karena yang ditanya bilangan ganjil terkecil, maka dari jumlah 5 bilangan ganjil berurutan sama dengan 145, kalau kita buatkan model matematikanya, maka 5 bilangan ganjil berurutan itu berarti bilangan ganjil pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalau dijumlahkan hasilnya 145. Nah, kalau bilangan ganjil yang pertama itu kita misalkan X, berarti bilangan ganjil yang kedua ya harus ditambah berapa? Misalkan tadi 1 ke 3 ditambah 2. Kalau 1 ke berikutnya 3, 5 ya. 1 ke 5 ditambah 4. Berarti bilangan ganjil sebelumnya ke berikutnya ditambah 2 ya. Berarti kalau bilangan ganjil pertama X, maka bilangan ganjil yang kedua X plus 2. Berikutnya ditambah 2, berarti bilangan ganjil berikutnya X plus 4. Ditambah 2 lagi untuk bilangan ganjil berikutnya X plus 6. Ditambah 2 lagi untuk bilangan ganjil berikutnya X plus 8. Sama dengan 145. Sehingga kita sudah dapatkan model matematikanya yang mengarah ke bentuk persamaan linier satu variabel. Perhatikan, di sini ada suku-suku sejenis ya, yaitu X, ini juga X. Nah, X, 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 di mana di sini semuanya dijumlahkan ya, X plus X plus X plus X plus X, berarti ada berapa?
Ya, ada 5X, sementara ada konstanta 2 ditambah 4, ya 6, 6 ditambah 6, 12, 12 tambah 8, 20. Berarti di ruas kiri ini 5X ditambah 20 ya, sama dengan 145. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, kalau sudah, tentu ini cukup mudah untuk bisa kita selesaikan. Karena semua variabel yang mengandung variabel sudah berada di ruas kiri, berarti sekarang tugas kita karena masih ada konstanta di ruas kiri, maka 20 ini harus ya kedua ruas kita kurangkan dengan 20 ya. Nah, jadinya berapa? 145 dikurangi 20 dapatnya 125. Nah, sekarang 5X sama dengan 125, agar di ruas kiri tinggal X, maka kedua ruas kita bagi dengan 5. 5X dibagi 5 tentunya dapat X, 125 dibagi 5 dapat 25. Ya, sehingga karena X itu merupakan bilangan ganjil yang pertama, maka kita sudah dapatkan bilangan ganjil yang pertama itu bernilai 25. Berarti nanti bilangan ganjil berikutnya 27, 29, 31, dan 33. Jadi 5 bilangan ganjil berurutannya berarti 25, 27, 29, 31, 33. Bilangan ganjil terkecilnya 25. Oke, soal yang nomor 4 ya. Panjang sisi suatu segitiga merupakan 3 bilangan bulat berurutan. Jadi kalau di permasalahan nomor 3 tadi bilangan ganjil berurutan, berikut ini adalah sisi dari segitiga merupakan bilangan bulat berurutan. Bila keliling segitiga tersebut 210, tentukan panjang sisi terpendek dari segitiga tersebut. Ya, jadi idenya relatif sama dengan sebelumnya ya. Panjang sisi terpendeknya misalkan PS1, panjang sisi terpendek atau panjang sisi urutan yang pertama adalah X, karena merupakan bilangan bulat berurutan, berarti nanti bilangan bulat berikutnya gimana? Ya, kalau bilangan bulat kalau setelah 1, 2, 3 bertambah 1 bertambah 1 ya. Oke, berarti nanti PS2-nya X plus 1, PS3-nya X plus 2. Diberikan data bahwa panjang sisi segitiga merupakan 3 bilangan bulat berurutan ya. Sementara keliling segitiga 210 cm. Yang ditanya panjang sisi terpendek atau PS1, atau lalu di sini nanti simbolkan dengan X. Oke, kita mulai dari keliling segitiga. Nilainya 210. Tentu keliling segitiga ini didapatkan dari ya penjumlahan dari panjang sisi segitiga tersebut. Misalkan kita beri nama panjang sisi 1, panjang sisi 2, panjang sisi 3, nilainya 210 kalau dijumlahkan. Jadi kelilingnya itu berarti panjang sisi yang pertama, kedua, ketiga. Jumlahkan nilainya 210 karena merupakan keliling. Keliling segitiga itu berarti sisi tambah sisi tambah sisi. Kita ingat bahwa 3 bilangan ini adalah bilangan bulat yang berurutan. Kalau PS1-nya X, berarti berikutnya ya X tambah 1, berikutnya ditambah 1 lagi berarti X tambah 2. Jadi X ini bilangan panjang sisi yang terpendek, karena bilangan bulat berurutan berarti berikutnya X plus 1, berikutnya X plus 2. Kita sudah dapatkan model matematikanya khususnya dalam persamaan linear satu variabel ya. Di ruas kiri unsur dari suku sejenisnya yaitu yang mengandung variabel X, ada X sebanyak 3 kali ya, berarti nanti penjumlahan X banyak 3 kali. Dan konstantanya 1 ditambah 2, nilainya juga 3. Berarti X tambah X tambah X 3X, 1 tambah 2, 3. Berarti 3X ditambah 3, nilainya sama dengan 210 ya. Jadi suku yang mengandung variabel sudah berada di ruas kiri, tinggal konstanta 3 ini. Nah, karena ada berada di ruas kiri, maka kedua ruas ya kita kurangkan dengan 3. 3 dikurangi 3 di ruas kiri, nah, habis ya, tinggal 3X. 210 dikurangi 3, 207 ya. Berarti 3X sama dengan 207. Nah, berikutnya agar di ruas kiri tinggal X, tentu kedua ruas dibagi dengan 3. 3X dibagi 3 dapat X, 207 dibagi 3 dapatnya 69. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang sisi terpendeknya adalah 69 cm ya. Berikutnya berarti panjang sisi berikutnya
70, berikutnya 71. Sehingga kalau nanti dijumlahkan dapatnya 210 cm kelilingnya ya. Oke, permasalahan terakhir ya, dihubungkan dengan suhu ya. Ya, suhu dalam derajat Celcius dapat ditentukan dengan mengkonversi suhu dalam derajat Fahrenheit dengan rumus sebagai berikut ya. Suhu dalam derajat Celcius sama dengan 5/9 dikali F-32. Jika suhu pada skala Celcius menunjukkan 30 derajat, berapa suhu yang ditunjukkan pada skala Fahrenheit? Ya. Jadi di sini kita sudah dapatkan konversi dari suhu dari Fahrenheit ke Celcius. Sementara yang ditanya data Celciusnya sudah ada 30 derajat, kita diminta untuk mendapatkan suhu pada skala Fahrenheit. Jadi data yang diketahui adalah suhu pada skala derajat Celcius, yaitu C sama dengan 30 derajat, yang ditanya dalam Fahrenheit atau F-nya berapa. Ya. Tentu dari konversi yang diberikan bahwa C sama dengan 5/9 dikali F-32, maka nilai C yang sudah diberi bisa kita masukkan untuk mengganti nilai C ini ya. Berarti C ini nanti kita ganti jadinya 30 sama dengan 5/9 dikali F-32 ya. Jadi karena ini ada bentuk pecahan 5/9, maka agar tidak mengandung pecahan, maka kedua ruas ini kita kalikan dengan kebalikan dari 9/5 ya. Kita kalikan dengan karena mengandung pecahan 5/9, maka kedua ruas kita kalikan dengan 9/5 ya. Nah, sehingga nanti kedua ruas dikalikan dengan 9/5, nanti 30 kali 9/5, 5/9 kali 9/5, nah tentunya saling membagi ya, berarti nanti 5 dibagi 5 dapat 1, 9 dibagi 9 dapat 1, sehingga tinggal F dikurangi 32. Nah tentu ini bisa kita sederhanakan, 30 dibagi 5 dapat 6 ya, 6 kali 9, 54, sama dengan F dikurangi 32 ya. Nah, agar nanti karena F-nya ada di ruas kanan ya, kita pertahankan di ruas kanan, berarti kita konstanta yang di ruas kanan yang kita pindah ruas kiri. Nah, berarti harus kita ya kedua ruas kita tambahkan dengan 32. Berarti nanti 54 ditambah 32 dapatnya 86. F dikurangi 32 ditambah 32 di ruas kanan tinggal F ya. Berarti kalau kita baca di sini 86 sama dengan F, berarti F sama dengan 86. Jadi suhu dalam Fahrenheit, suhu 30 derajat Celcius sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Dalam belajar kita kali ini tadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memodelkan masalah yang diberikan pada model matematika yang mengarah ke bentuk persamaan linear satu variabel, baru kita terapkan langkah-langkah dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel untuk mendapatkan selesaian dari masalah yang diberikan. Oke, senang membersamai kalian. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.